Baik, satu persatu. Baik, satu persatu. Nasrullah ini kan anak saya, ya, baru berumur sekitar 18 sampai 20. Hari ini gue lagi di PLTGU Muara Karang. Kalau lo bisa lihat pagar-pagar ini, artinya lo adalah warga sipil yang memang normal dan punya hak kemerdekaan. Kalau lo nggak bisa lihat, artinya lo cuma bagian dari rezim yang tuli dan lama meresponnya. Hari ini gue lagi di PLTGU Muara Karang. Kalau lo bisa lihat pagar-pagar ini, artinya lo adalah warga sipil yang memang normal dan punya hak kemerdekaan. Kalau lo nggak bisa lihat, artinya lo cuma bagian dari rezim yang tuli dan lama meresponnya. PLTGU Muara Karang jadi salah satu pagar laut berkilo-kilometer yang ilegal, tapi justru dikasih hak guna bangun. Dan ini melanggar putusan MK. Jelas ini harus kita kawal. Bukan hanya ini merugikan nelayan, solarnya jadi nambah 2 kali lipat, ikan-ikan pada kabur, mangrove jadi pada rusak, diganti dengan tanah, diganti dengan pagar. Tapi yang ketiga, ini tentu melanggar kedaulatan laut kita, kedaulatan wilayah Republik kita. Karena sejatinya laut dan dimanapun wilayah Republik kita adalah milik seluruh warga sipil, termasuk nelayan di sini. Bukan hanya milik mereka perusahaan dan juga mereka yang orang-orang kaya. Kawal terus dan kita pastikan pagar-pagar laut yang membatasi sekat antar masyarakat dan juga keadilan harus dibongkar. Laut milik umum. Orang tua saya sebelum saya di sini dia nggak ngerasa miliki karena milik umum semuanya kan. Kenapa ini bisa di pagar-pagar begini, siapa yang menjualnya gitu? Saya nggak tahu deh tuh. Kok bisa lautan dijual gitu dan bersertifikat? Ini kan buat umum. Ya kalau saya buat Prabowo khususnya ya, buat presiden kita, tolong Bu, dibongkar aja gitu. Di laut, kembalinya laut jadi laut gitu Bu. Sikap pengecut Jokowi kasus pagar laut wajib dihindari Prabowo. Guys, respon Jokowi yang nyalahin bawahan atas kasus pagar laut di Tangerang terus memicu kontroversi. Bahkan, Jokowi dinilai sebagai pengecut guys, karena malah salahin bawahannya yang kasih HGB ke wilayah pagar laut. Hal ini dijelasin sama Nur Azari dari Merah Putih Strategic Institute. Bagi Nur, Jokowi itu pengecut, bukannya introspeksi, malah salahin bawahannya. Nur kasih saran, Prabowo harus menghindari sikap seperti ini. Prabowo harus berani berdiri di atas hukum tanpa pandang bulu. Bukan seperti sikap Jokowi yang pengecut dan cuci tangan kasus pagar laut. Kalau menurut kalian, Jokowi salah apa nggak sih guys untuk kasus pagar laut? Ada yang lebih lucu lagi nggak? Ada. Laut dipagerin. Dari zamannya Dendles, ya, terus Westerling, ya, zamannya POC, ya, zamannya kemerdekaan, zaman Jepang, zaman Soekarno, sampai zamannya Presiden Soeharto, ya. Baru kali ini gue denger yang namanya laut dikaplingin. Tapi lu jangan kaget, sebentar lagi bakalan ada langit dikaplingin. Lu mau mesen nggak? Udah, jangan ngomongin itulah, ya. Bahaya. Itu kerjaan developer, ya kan. Kita nggak nyampe, otak kita nggak nyampe, ya. Kita cukup nyediain kontrakan aja, ya. Kita nyediain kontrakan aja, sepintu, 2 pintu, 3 pintu, ya. Sepintu 500.000, udah alhamdulillah, nggak usah pakai magerin laut. Baik, satu persatu. Baik, satu persatu. Nasrullah ini kan anak saya, ya, baru berumur sekitar 18 sampai 20. Ini yang membuat ini kan keterangan waris, jadi saya udah dianggap mati gitu. Saya masih hidup. Nasrullah anak siapa? Nasrullah anak saya Pak. Luasnya coba tunjukin. Luasnya 4978 M2 Meter persegi. Tapi Bapak sebelumnya tahu nggak sih Pak kalau Justru saya kalau tahu saya cerita dari awal ya. Terus sampai munculnya ini saya baru tahu ini Pak. Kalau saya tahu dari awal saya ceritain, saya tahu-tahunya
identitas anak saya terjadi seperti ini. Itu. Terus saya baca-baca di surat tersebut itu ada keterangan waris. Itu, Pak. Luas tanah punya Bapak sendiri berapa? Punya saya, maksudnya yang laut. Iya. Yang laut ini yang tertera sini 14978. 1,4 hektar. Tapi sebelumnya Bapak itu punya lahan di daratan atau Saya sama sekali nggak punya, Pak. Semeter pun saya nggak punya. di laut? Kalau di daratan? Di darat pun saya nggak punya. Tidak punya. Apalagi itu di laut. Itu laut kan laut negara, Pak. Tapi tiba-tiba ada penerbitan itu, Nah, Pak. ya itu, Pak. Dari diri Bapak pribadi sendiri, Bapak merasa dirugikan nggak sih dengan adanya hal ini? Merasa lah. Sebelum- Saya nggak terima ini, nggak terima. Pak, sebelumnya ada pihak-pihak dari kelurahan datang ke rumah Bapak? Nggak ada. Mereka tiba-tiba pinjam KTP anak Ya, Bapak? anak saya. Terus langsung Jadi diambil begitu aja. Kemudian yang selebihnya saya nggak tahu ya. Tahu-tahu jadi begini. Ya, jadi gini, itu khusus di Desa Kohod ya. Di Desa Kohod itu terbagi ada berapa pecahan sertifikat. Nah, si kepala desa ini mengerahkan lah, dalam tanda petik mengerahkan individu-individu. Individu itu salah satunya adalah warga. Nah, gimana caranya? Itu dibohongi, dimintain KTP. Nah, kemudian dibikinlah PM1, itu istilahnya PM1. PM1-nya diurus sama pihak kepala desa gitu, dan kroni-kroninya juga gitu ya. Nah, salah satunya adalah warga kami, itu anaknya itu diminta KTP tanpa sepengetahuan untuk dibuatkan ternyata SHGB. Nah, dalam prosesnya itu PM1-nya itu bukan hanya PM1 dalam bentuk peningkatan sertifikat, tapi dibuatkan surat keterangan waris. Jadi seolah-olah ayahnya sudah meninggal, sehingga asal usulnya itu meninggal gitu. Asal usulnya ini dari nenek moyangnya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada warga seperti itu. Dibagi satu persatu. Dibagi satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga tetap dalam keadaan bahagia. Jangan lupa sholat teman-teman ya, bagi yang muslim, dan ibadah sesuai agama masing-masing teman-teman. Ada sebuah berita saya ambil dari Liputan 6 teman-teman ya. Ya, namanya dicatut sebagai pemilik tanah di laut warga desa Kohod ya. Dan ternyata dia itu melakukan protes. Jadi wajar teman-teman ya ketika warga ini protes ya, karena memang merasa ya tidak memiliki, tidak melakukan apa-apa mungkin ya. Jadi mereka itu melakukan protes. Saya teringat ya, ketika Bapak Said Didu ini kemarin itu kan waktu ngampul ya, sempat memviralkan ya. Bapak Said Didu ini sampai nyemplung ke dalam lautan itu teman-teman ya. Akhirnya rame lah ya, mungkin termasuk salah satu faktornya itu diviralkan oleh Bapak Said Didu. Dicap bela proyek pagar laut, Said Didu bongkar borok Kades Kohod Arsin. Saya berkali-kali dikejar preman mereka. Wah, ini sangat luar biasa teman-teman ya. Said Didu belakangan menjadi tokoh yang masih terus vokal membongkar masalah pagar laut ilegal di perairan Tangerang, Banten. Namun Said Didu mengaku tindakannya itu justru mendapatkan perlawanan dari kepala desa Kohod Arsin bin Sanib yang diklaim telah menggerakkan para preman. Wah, serem ini teman-teman ya. Hal itu juga diungkapkan oleh Said Didu lewat unggahan di akun X pribadinya Minggu 26 Januari 2026 kemarin. Kades ini paling keras melawan perjuangan membuka kasus PIK 2. Tweet Said Didu dilihat suara.com Senin 27 Januari 2025. Mantan sekretaris Kementerian BUMN ini juga mengunggah sejumlah foto berupa spanduk yang berisi pesan penolakan yang diklaim dilakukan warga sekitar terhadapnya.
Sampai sekarang di desa Kohot dan desa lain di bawah komando yang bersangkutan masih pasang berbagai foto saya tulisannya. Lewat cuitannya tersebut, Said Didu juga mengaku pernah dikejar-kejar oleh preman yang diduga orang suruhan Kades Arsin. Saya sudah berkali-kali dikejar preman mereka jika saya datang ke desa tersebut, bebernya. Sontak cuitan Said Didu langsung diramaikan para netizen dengan beragam komentar. Namun rata-rata netizen ikut memberikan dukungan kepada Said Didu. Sebaliknya, nama Kades Kohot pun lantas menjadi bulan-bulanan netizen dan dicap sebagai pengkhianat bangsa. Bahkan ada netizen yang menguliti Kades Kohot karena diduga tajir dan bergaya hedon. Dari dulu sudah ada pengkhianat bangsa, seperti Lurah Kohot itu tulis akun @im bla 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 bla. Seorang aparatur desa pasang badan untuk kepentingan pemberi kemewahan dalam hidupnya. Kehet. Geram akun @ad bla bla bla. Orang yang memberikan tanggapan terhadap kasus dari pemagaran laut ini teman-teman ya, yang akhir-akhir ini cukup viral dan menarik perhatian hampir semua media lah ya, TV nasional, TikTok, bahkan YouTube, luar biasa. Bahkan Pak Said Didu ini memang luar biasa ketika membicarakan hal ini teman-teman. Tidak tanggung-tanggung Pak Said Didu itu datang, terus juga menemui warga-warganya, ditanya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, itulah tadi berita dari suara.com ya, yang ditulis judulnya dicap bela proyek pagar laut, Said Didu bongkar borok Kades Kohot Arsin, saya berkali-kali dikejar preman mereka. Oke teman-teman ya, terima kasih telah menonton video-video dari kami. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dimurahkan rezekinya, dijaga kesehatannya, keluarganya diberikan kesehatan semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.